Ya, saya termasuk yang percaya dengan disampaikan Bang Zulfan bahwa Anies adalah antitesis dari Jokowi. Tapi persoalannya bukan di situ. Kalau teman-teman perhatikan tadi, bahwa dalam dialektika itu bukan hanya persoalan tesis dan antitesis, tapi ada namanya sintesis. Sintesis ini adalah titik temu yang mengambil kelebihan baik dari tesis maupun antitesis. Kedua-dua kelebihannya dimasukkan ke situ. Dan bahkan ia melampaui kekurangan keduanya. Karena itu yang kita butuhkan dan tekankan harusnya bukan antitesisnya, melainkan sintesisnya. Kalau yang kita kedepankan hanya sebatas antitesis, maka yang kita kedepankan hanya persoalan pertentangan, hanya persoalan perlawanan. Sementara yang kita butuhkan adalah justru solusi. Yang kita butuhkan adalah titik temu. Di mana titik temu antara keduanya? Orang itu adalah dalam beberapa diskusi politik belakangan memang kita lihat ada satu istilah yang cukup populer khususnya setelah pencalonan Anies di Partai Nasdem, yakni istilah antitesa atau antitesis. Kalau tidak salah sih istilah ini muncul pertama kali sejak Zulfan Lindan mengatakan bahwa Anies adalah antitesis dari Jokowi. Dia menjelaskan bahwa dengan menggunakan filsafat Hegel, dialektika Hegel, membayangkan bahwa Jokowi kalau seperti sebuah tesis, dia memiliki karakter yang berpikir kemudian bekerja, sehingga cenderung tidak terlalu ribet berpikirnya, cepat kerjanya. Dia membayangkan sosok penggantinya harusnya tidak seperti itu lagi. Kalau misalnya Ganjar kemudian Prabowo, dia melihat ini karakternya sama aja sih seperti Jokowi. Jadi dia juga berpikir sederhana kemudian langsung bekerja. Dia membayangkan antitesis dari itu. Nah, antitesis dari itu ya sosok yang berpikirnya complicated, kemudian mengeluarkan policy-policy. Dan dia melihat itu ada pada sosok Anies Baswedan. Secara kebahasaan, antitesis itu berasal dari dua kata, anti dan titenai. Anti ini berarti melawan, sementara titenai itu berarti menaruh, menempatkan, menyusun. Kalau misalnya merujuk pada kamus filsafat di Lorenz Bagus, di situ cukup clear dijelaskan bahwa secara terminologi dialektika, khususnya nanti dalam kaitannya dengan materialisme misalnya, antitesis merupakan tahap kedua dari suatu proses perubahan dan perkembangan dan melawan tahap pertama, yakni tesis, seperti tadi yang saya katakan. Dari perlawanan ini tampil satu tahap ketiga, ini yang baru dan perlu diperhatikan, yang disebut sebagai sintesis. Sintesis ini memasukkan ciri-ciri positif, ini garis bawahi, atau kebenaran-kebenaran baik dari tesis maupun antitesis dan mengatasi keduanya untuk menjadi dirinya sebagai tesis baru. Ini artinya sintesis ini akan menjadi tesis lagi ketika ada antinya, kemudian lahir sintesis baru, dan begitu seterusnya. Iya, sayang banget ya. Saya juga tidak menyangka, maksudnya apa perlu menegur Zulfan Lindan sampai dengan cara menonaktifkan seperti itu. Karena sederhananya begini, kalau memang yang dikhawatirkan adalah citra partai, cukup mengklarifikasi bahwa itu sikap pribadi dia, bukan sikap resmi partai. Kemudian yang kedua, kalau misalnya yang dikhawatirkan adalah reshuffle kabinet, membuat Jokowi tersinggung kemudian Partai Nasdem kehilangan kursi, saya pikir Presiden Jokowi bukan karakter yang seperti itu. Karena buktinya sampai sekarang Partai Gerindra tetap mendapatkan kursi meski Fadlizon tetap aktif mengkritik pemerintahan. Padahal kalau kita pikir, andaikan itu yang dikhawatirkan, mestinya Gerindra sampai sekarang sudah tidak ada kursi lagi. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, sosok seperti Presiden Jokowi, sosok seperti Bapak Prabowo adalah orang-orang yang sudah memiliki kematangan politik.
Jangan lupa mereka ini, Jokowi dan Prabowo, itu dalam 2 pertarungan terakhir itu selalu berhadap-hadapan. Pemilu kemarin dan pemilu sebelumnya. Tetapi pada akhirnya setelah selesai, mereka bisa bekerja sama dengan baik, dan karena itu kedewasaan politik semacam ini yang perlu kita teladani. Ya, saya termasuk yang percaya dengan disampaikan Bang Zulfan bahwa Anies adalah antitesis dari Jokowi. Tapi persoalannya bukan di situ. Kalau teman-teman perhatikan tadi, bahwa dalam dialektika itu bukan hanya persoalan tesis dan antitesis, tapi ada namanya sintesis. Sintesis ini adalah titik temu yang mengambil kelebihan baik dari tesis maupun antitesis. Kedua-dua kelebihannya dimasukkan ke situ. Dan bahkan ia melampaui kekurangan keduanya. Karena itu yang kita butuhkan dan tekankan harusnya bukan antitesisnya, melainkan sintesisnya. Kalau yang kita kedepankan hanya sebatas antitesis, maka yang kita kedepankan hanya persoalan pertentangan, hanya persoalan perlawanan. Sementara yang kita butuhkan adalah justru solusi. Yang kita butuhkan adalah titik temu. Di mana titik temu antara keduanya? Saya juga ingat membaca bagian itu. Tetapi kenapa harus 2029? Kenapa kita harus menunda sampai 5 tahun untuk mendapatkan sosok terbaik kalau bisa saat ini? Ada. Dan sebelum bicara tentang hal itu, kita mengulas dengan 5 variabel. Pertama, kita harus clear siapa tesisnya. Di sini tesisnya jelas adalah Presiden Jokowi yang sedang memerintah saat ini. Kemudian yang kedua, antitesis Anies. Sampai di sini 2 poin ini sudah terjawab. Poin ketiga, di mana benturannya? Nah, ini yang mungkin menurut saya perlu clear. Memang ada benturan nyata antara Jokowi dan Anies? Ada. Kalau teman-teman perhatikan dan ingat kembali, saya pikir masih segar dalam ingatan. Kita boleh menafsirkan kemana saja, ini tesis, ini sintesis, antitesis, dan yang lain-lain. Tetapi benturan paling nyata dan paling awal yang bisa diklarifikasi semua orang adalah saat Jokowi mereshuffle Anies sebagai menterinya. Jangan lupa, Anies bukan hanya gubernur DKI, dia pernah menjadi menteri Jokowi pada periode yang pertama. Di situ benturan yang paling nyata. Keempat, kelebihan Jokowi sebagai tesis dan juga kekurangannya. Kelebihan Jokowi, suka atau tidak suka, puas atau tidak puas, kenyataannya pemerintahan dia berjalan secara efektif. Sehingga secara umum, kepuasan publik cukup tinggi. Apa buktinya? Pada periode kedua, dia terpilih lagi. Padahal dengan menghadapi lawan yang sama pada periode pertama. Itu artinya setidaknya pada periode pertama orang puas dengan pemerintahannya sehingga dia bisa terpilih lagi. Tetapi dia juga harus digambarkan memiliki kekurangan. Kalau kelebihannya terkait pemerintahan, maka kekurangannya juga adalah pemerintahan. Jokowi sebagus apapun di pemerintahannya periode pertama, kemudian periode kedua, dia tidak bisa lagi maju di periode ketiga. Secara konstitusi jelas bahwa dia tidak boleh lebih dari 2 periode. Jangan diutak-atik, jangan dibolak-balik, jangan ngadi-ngadi. Ya, dia kan bisa saja menjadi wapres dan tolong jangan lakukan yang semacam itu. Ini bukan hanya persoalan konstitusi, tetapi bagaimana menjaga nama baik, menjaga marwah beliau. Kalau Anda mencintai, Anda menghormati Presiden Jokowi, maka setidaknya jagalah marwah. Lalu apa keberhasilan Anies sebenarnya yang menjadi kelebihan dia? Kelebihan Anies adalah dia adalah seorang pendidik. Jangan lupakan bahwa dia itu mantan rektor dan dia sudah melakukan kontribusi yang nyata, pengabdian yang nyata dengan gerakan Indonesia Mengajar. Justru prestasi di bidang pendidikan beliau inilah yang mengantarkan dia masuk di ranah politik. Dan jabatan pertama dia adalah sebagai Menteri Pendidikan. Itu kelebihan beliau sebagai seorang pendidik, kontribusi nyata bagi bangsa ini. Kekurangannya, ya sebagaimana Jokowi juga punya kekurangan, plus minusnya di pemerintahan, Anies
plus minusnya juga ada di pendidikan. Tidak bisa kita lupakan seperti tadi saya katakan bahwa Anies pernah menjabat sebagai menteri, tetapi hanya 2 tahun. Sosok yang kita butuhkan berarti pertama, dia adalah orang yang berada di dalam pemerintahan Jokowi. Sosok ini juga adalah sosok yang bisa maju dalam Pilpres. Karena tidak seperti Jokowi yang tidak mungkin maju, dan saya katakan tadi, udahlah, jangan diolah-olah yang tidak hanya mempermalukan Jokowi saja. Sosok ini bisa menjadi pewaris melanjutkan pemerintahan Jokowi, karena itu memang harus dari pemerintahan Jokowi itu sendiri, khususnya dalam orang di kabinet dia. Dari segi Anies, sosok ini adalah juga pendidik. Dia orang yang juga berkontribusi di dunia pendidikan. Dia melakukan hal yang nyata di dunia pendidikan. Dan orang ini adalah orang yang menduduki jabatan yang pernah diduduki Anies. Dia terpilih menjadi Menteri Pendidikan sejak awal periode Jokowi yang kedua dan bertahan sampai sekarang. Orang itu adalah Nadiem Anwar Makarim. Tapi kan Anies memiliki kelebihan lain. Dia itu memiliki terah yang luar biasa. Dia itu keturunan A.R. Baswedan, pendiri Persatuan Arab Indonesia. Kata siapa Nadiem tidak memiliki terah yang luar biasa? Sejaman dengan A.R. Baswedan dan bahkan sahabat A.R. Baswedan, ada satu sosok bernama Sayyid Hamid Muhammad Al-Ghadri. Dia itu Sayyid, artinya dia itu zuriyah Nabi, keturunan Nabi. Orang ini juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Di Indonesia dia ada delegasi dalam perjanjian Renville, Linggarjati, KMB. Bahkan penghormatannya bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai di Tunisia dan Aljazair karena menjadi sekretaris panitia yang membantu kemerdekaan kedua negara tersebut. Dan orang itu adalah kakek Nadiem Anwar Makarim. Saya sebenarnya pernah mengulas ini sedikit lebih panjang pada waktu diundang di channel Pintar Politik terkait persoalan ini. Saya pikir enggak juga. Sejak pemilu terakhir, filsafat sudah menjadi semacam obrolan sehari-hari, termasuk apalagi ketika berbicara persoalan politik. Dan untuk urusan ini, kita harus terima kasih kepada The Rock. Bukan Rock yang itu, maksud saya Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung luar biasa memperkenalkan filsafat dengan retorikanya yang wow, memukau ketika membahas satu persoalan. Tetapi sintesis sebagai kajian filsafat tadi dalam arti sebagai sesuatu yang mengambil kelebihan baik dari tesis yang lama, kemudian antitesis yang lebih baru, menjadi tetap mempertahankan keduanya, itu sebenarnya bukan hal yang baru di tanah air, baik dari segi agama maupun kearifan lokal. Dalam agama Islam misalnya, ada kaidah yang mengatakan al-muhafadzatu ala qaddimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Artinya kaidah ini persis seperti tesis tadi. Dia mengajarkan bahwa bukan karena ada sesuatu yang baru sebagai si antitesis tadi, maka membuang semuanya yang ada di yang lama, si tesis tadi. Dia tetap mengambil sesuatu yang baik yang lama, kemudian begitu juga yang baik yang baru, untuk kemudian dipertahankan di keduanya menjadi sintesis. Dalam konteks kearifan lokal juga sama. Saya ingat waktu saya masih kecil, kami waktu SD itu ada semacam mata pelajaran di mana kami harus tahu lagu-lagu daerah. Salah satu lagu daerah yang favorit saya waktu itu dari Riau, lagu Soleram yang itu mengajarkan tentang persahabatan. Dan message-nya saya pikir sama. Di lagu itu misalnya disebutkan 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8,
Kalau Tuhan punya kawan baru, sayang kawan yang lama dilupakan jangan. Kalau Tuhan punya kawan baru, sayang kawan yang lama dilupakan jangan.